Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Shadaqallahu. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu itu istimewa atau utama, banyak hal yang Allah tegaskan. Salah satunya adalah dengan sumpah. Bagaimana pentingnya waktu. Allah bersumpah sampai 24 jam. Sebelum subuh tiba, Allah bersumpah dengan wal fajri. Masuk waktu subuh, Allah bersumpah dengan wasubhi. Geser pagi sedikit ke duha, demi waktu duha. Tengah siang hari wan nahar, demi waktu siang. Sore hari wal asri, demi waktu asar. Masuk malam lagi wal lail, demi waktu malam. Menunjukkan, kata ulama tafsir, waktu itu istimewa. Tapi bukan saja dengan waktu, bahkan dengan fenomena alam. Wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan. Nah, termasuk Allah bersumpah dengan negara, dengan negeri. Surah Al-Balad. Bahkan ada satu surah namanya negara, Surah Al-Balad, surah ke-90. Allah bersumpah dengan negara. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah maksudnya. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau bertempat tinggal di negeri ini. Itu menunjukkan kota Mekah adalah kota istimewa sebagai pusat peradaban dunia, cikal bakal peradaban dunia. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam secara khusus mendoakan kota Mekah. Surah Al-Baqarah 126 diabadikan di Al-Quran. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan damai. Warzuq ahlahu minat thamarat, dan berikanlah rizki kepada penduduk negeri ini minat thamarat, berupa hasil bumi yang berlimpah. Dan doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang aman dan damai pada saat di sekeliling kota Mekah. Apakah itu Sudan, apakah itu Suriah, Palestina sekarang, di samping karena perbedaan faham di kalangan kaum muslimin, atau campur tangan asing karena kepentingan ekonomi dan politik. Diacak-acak negeri muslim itu oleh kaum kafir yang membutuhkan ekonominya,
membutuhkan kekuasaannya, sehingga masuk ke negeri-negeri muslim yang kaya untuk mengacak-acak. Dan Mekah termasuk negeri yang relatif aman. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan damai. Bahkan bukan itu saja, wa rizqa ahlahu minat thamarat. Ya Allah, dan berikanlah rezeki kepada penduduk negeri ini, kata Mekah, minat thamarat, berupa buah-buahan hasil bumi yang berlimpah. Tanahnya tandus, pepohonan tidak jadi, air didapatkan dengan mahal karena harus muling terlebih dahulu. Lebih mahal dari minyak karena biaya operasionalnya mahal. Tapi berlimpah mengalir ke situ hasil bumi dan juga negara manapun, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Mungkin kita bisa tanya kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan haji dan umrah, apapun tersedia. Padahal negeri yang tandus, pasir, tanaman tidak jadi, mungkin sekarang sudah mulai menghijau karena diimpor barangkali dari negara lain tentang tanahnya dan pupuknya dan buah-buahan. Nah, berdasarkan ayat ini, doa ini, surah Al-Baqarah 126, ulama tafsir kemudian menyimpulkan wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mendoakan negerinya. Kalau dulu Nabi Ibrahim menjadi teladan, karena di Al-Quran yang disebut langsung sebagai teladan adalah Ibrahim dan Nabi Muhammad. Walaupun seluruh Nabi adalah teladan. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nabi Muhammad juga disebutkan teladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh dalam diri Rasulullah Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, salah satu teladan dari Nabi Ibrahim adalah mendoakan negerinya. Tinggal sekarang jadi evaluasi buat kita. Apakah kita pernah mendoakan negeri ini, Indonesia? Atau kita dengan lisan kita, dengan tindakan kita menimbulkan kekacauan ke negeri ini, dengan menyebar fitnahnya, dengan menghujatnya dan sebagainya? Atau kita mendoakan sesuai dengan teladan Nabi Ibrahim AS? Cuman kesimpulan para ulama tafsir sekali lagi, wajib hukumnya bagi setiap muslim dimanapun dia tinggal mendoakan negerinya sebagaimana yang diteladani oleh Nabi Ibrahim AS. Tentu kita ingin seperti Mekah, Indonesia ingin seperti Mekah yang berlimpah rezekinya serta aman dan damai. Bahkan Al-Quran menggambarkan, sering kita juga mendoakan ingin menjadi negeri yang aman dan damai dengan istilah negeri yang baldatun thayyibatun warbun ghafur, negeri yang aman dan damai di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di Quran surah Saba ayat 15, menggambarkan tentang negeri yang baldatun thayyibatun warbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang aman dan damai sejahtera, warbun ghafur, di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabah kata ulama tafsir kalau sekarang itu istilahnya Yaman Selatan, yang dulu berlimpah kekayaan, hasil buminya banyak, orangnya aman, tenang dan sebagainya. Bahkan di tafsir sampai disebutkan saking berlimpahnya, kalau kita membawa wadah di kepala kita kemudian lewat di antara kebun-kebun yang berlimpah, maka baru sekian meter maka wadah yang ada di kepala kita itu sudah penuh, saking berlimpahnya. Tapi di ayat 16-nya kemudian Allah menegaskan, karena mereka menentang Allah, karena sombong, karena tidak berbagi dengan sesama di antara mereka, kemudian Allah hancurkan negeri itu dengan banjir besar sampai luluh lantak negeri Sabah itu. Bahkan sudah tidak menghasilkan lagi buah-buahan yang berlimpah sebagaimana dijelaskan di ayat 15-nya. Bahkan kalaupun buah itu ada, itu tidak seperti dulu. Buahnya kecut, buahnya pahit, bahkan pertumbuhan tidak jadi seperti dulu. Itu akibat ulah dari penduduk. Jadi ada kaitan antara adab Allah yang diberikan di sebuah negeri dengan perilakunya.
Nah, oleh sebab itu Nabi kemudian memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita ingin memiliki negeri yang tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kata Nabi 4 resepnya. Nabi mengatakan 4 hal agar negeri ini menjadi negeri aman dan damai, berlimpah kekayaannya seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kata Nabi adalah ilmu ulama. Harus mengamalkan ilmunya para ulama. Sehingga negeri ini itu negeri yang beriman dan bertakwa, barokah, mengamalkan kebaikan. Penduduknya beriman dan bertakwa karena turunnya barokah dari langit dan dari bumi karena kesolehan penduduknya. Tadi ada kaitan antara adab Allah dengan keburukan perilaku penduduknya. Sekarang kalau beriman dan bertakwa, Allah turunkan banyak barokah. Al-A'raf ayat 96. Demikian Allah menegaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah, jika sebuah negeri, penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah, kami akan bukakan berbagai pintu langit dan bumi, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka berdusta, tidak mau beriman dan bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka, kami hancurkan mereka dengan sebab ulah mereka. Jadi kalau begitu kewajiban kita untuk ikut andil menjadikan negeri ini negeri aman dan damai adalah amal soleh kita, ibadah kita, sholat kita, takwa kita, sedekah kita, berbagi kita dengan sesama. Yang kedua, kata Nabi adalah wa'dul ulama, wa'dul umaroma, keadilan para pemimpin. Saat ini kita sebentar lagi tengah memilih pemimpin yang akan mengelola negeri ini. Pilih yang kira-kira adil, walaupun kita walau alam tidak tahu. Tetapi kita punya kewajiban untuk memilih. Mudah-mudahan yang dipilih oleh kita membawa negeri ini menjadi negeri yang adil. Karena nanti di penghujung menjelang ajal, menjelang kiamat terjadi, akan ada teladan menjadi pemimpin negeri ini. Nabi Isa turun, kemudian Imam Mahdi turun sebagai awal dari kiamat akan terjadi. Dan mereka disebutkan di dalam hadis para pemimpin yang adil. Sampai agnia saat itu, orang-orang kaya saat itu kesana kemari mencari orang-orang miskin, tidak dapat. Saking sejahteraannya. Jadi kepemimpinan yang adil bisa mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga kata Nabi, agar negeri ini aman dan damai dan berlimpah kekayaannya adalah wasakhaul agniya, dermawannya para agniya, orang-orang yang kaya. Orang kaya berbagi dengan orang-orang miskin sekitar kita. Bahkan Nabi sampai mengatakan kekayaan dia adalah jasa sebagiannya orang-orang miskin. Nabi mengatakan antum tunsuruna bidu'afaikum, kalian itu banyak dibantu oleh orang-orang miskin di antara kalian. Mungkin kita kaya, rumahnya mewah, tapi bersihnya rumah kita jasa saudara kita yang miskin. Mungkin rumah kita berlantai, yang membangunkannya kotor-kotoran dan keringatan dan sebagainya, itu saudara-saudara kita yang secara ekonomi miskin. Mobil kita bermiliar, tapi saudara kita sangat membantu. Oleh sebab itu Nabi mengatakan antum tunsuruna bidu'afaikum, kalian banyak dibantu oleh orang-orang lemah di antara kalian. Dan yang terakhir, agar negeri ini aman dan damai dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah wa du'aul fuqara, doanya orang-orang fakir dan miskin, orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu dulu Nabi pernah menegur orang-orang kaya ketika hajatan pernikahan 7 hari 7 malam, tapi melewatkan orang-orang miskin untuk diundang. Nabi menegur orang kaya itu karena yang diistimewakan salah satunya di situ adalah doanya orang-orang miskin, karena mustajab. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengabaikan saudara kita, siapapun termasuk orang miskin, karena lewat doa Allah turun barokah, turun hujan, turun kebaikan di sekitar kita. Mudah-mudahan negeri ini termasuk negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu.